Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Mari bersama-sama kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita tundukkan kepala bersama-sama dan sehati kita akan berdoa menghampiri Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini setiap kami boleh datang kembali di tempat ini untuk menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dan hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami rindu buka hati kami, memuji, menyembah Engkau dan membawa korban syukur kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu, kemuliaan-Mu boleh Kau nyatakan di tengah-tengah kami, dan bagimulah segala hormat, pujian dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah dan bersyukur kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
samudra, bahkan lebih tinggi dari cakrawala. Mari yang mau bersyukur kepada Tuhan, angkat suaramu Bapak Ibu saudaraku. Hinama syata karala marala marala, syata karala mayarala marala barala barala, hirabata kayarala basyata karala barala barala barala, hinamata kayarala basyata karala marala barala, oh rabasyata karala marala barala 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 barala, syata karala mayarala barala basikiri yarala barala 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 barala, hirabata karala basyata karala marala barala barala, hinamata kayarala mayarala barala barala. Yesus kau baik, Yesus kau baik, Yesus kau baik. Oh, Yesus kau baik, Yesus kau baik, Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, Yesus engkau baik. Sampai selama-lamanya engkau baik dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami rindu selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan kami yang baik. Kau Tuhan yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu. Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini, membawa hati kami yang menyembah Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Kami sembah Engkau Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, perbuatanmu. Di hidupku Engkau setia, Engkau Allah yang hebat. Perbuatanmu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami tanggalkan segala keraguan-keraguan
dan ketakutan kami. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudaraku, sama-sama kita nyanyikan. Bapakku datang menyembahmu. Oh, kami percaya Kau ada bagiku. Mari katakan dengan segenap iman kita. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari bersama sembah Dia. Dia Allah yang sanggup dan Dia ajaib dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus ada di dalam setiap kita. Ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya.
sembah Dia. Hiralamaya si kayaralamu, yaralamaya syata kayaralabaralabaralabarala. Ya sembah Dia Bapak Ibu saudaraku. Yaralamaya syata karalabarala. Engkau hebat ya Tuhan. Yaralamaya syata kayaralabaralabaralabarala. Yaralamaya syata karalabaralabaralabarala. Yaralamaya si karalabaralabaralabarala. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Yaralamaya si karalabaralabarala. Yaralamaya si karalabaralabarala. Oh, ralamaya si karalabaralabarala. Oh, we worship you, oh God. Iralamaya si karalabaralabarala. Oh, ralamaya syata karalabarala. Dalam setiap pergumulan yang kami harus hadapi hari-hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu, membawa penyembahan kami. Sebab kami percaya ya Tuhan, saat kami menyembah Engkau, ada kekuatan yang baru yang kami terima. Saat kami memuji dan bersyukur di hadapan Tuhan, ada kelegaan yang Kau beri dalam hidup kami. Saat kami mengangkat suara kami menyembah Engkau, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu yang terus memelihara hati dan hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita pagi hari ini. Mari bersama kita sembah Dia, agungkan Dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Dia Allah yang hebat bagi hidup kita. Dia tidak pernah gagal menolong setiap kita. Dia tidak pernah tinggalkan. Dia setia. Sembah Dia. Biar hadiratnya melawat. Haleluya. Yaralamaya syata karalabaralabaralabara. Terima damainya, terimalah penghiburannya. Yaralamaya si karalabaralabaralabaralabara. Yaralamaya si karalabaralabara. Uralamaya syata karalabarala. Lawat kami umat-Mu Tuhan. Hiralamaya si karalabaralabara. Uralamaya si karalabaralabara. Uralamaya si karalabarala.
Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh menikmati kehadiran-Mu. Ada kekuatan yang baru. Ada penghiburan bagi setiap langkah kami. Dan iman kami boleh dibangkitkan. Sebab Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang setia. Dan Engkau terus memelihara kehidupan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Ku nyanyi ku nyanyi. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi dan Engkau Allah yang hebat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bersuka cita sebab hadirat-Nya ada di tengah-tengah setiap kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita nyanyikan. Inilah saat
bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saatnya, inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, oh ini waktunya, pembebasan. Mari bersama-sama kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Inilah saatnya, inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, oh ini waktunya, keselamatan telah datang. Katakan lagi, inilah saatnya, inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, oh ini waktunya, pembebasan telah datang. Mari sama-sama. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Oh, amin. Bersukacita. Adalah sebuah sukacita yang besar kita bisa berkumpul, memuji, menyembah dan bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera bagi hidup kita. Mari bersama-sama kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita.
kasih-Mu dinyatakan bagi hidup kami Tuhan. Kami layakan kasih-Mu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu saudaraku, lebih lagi kita nyanyikan sama-sama. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjaga. Sungguh nyata yang terkasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku dalam untuk-Mu. Sama-sama, hey, 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 hey. Ayo, hey, hey, hey. Lagi, hey, 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 hey. Sekarang nyanyikan walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang. Namun kau kan setia menjaga. Mari sama-sama nyanyikan. Sungguhnya terkasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguhnya terkasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku dalam untuk-Mu. Segenap hati dan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, sama-sama kita angkat tangan kita. Sungguhnya terkasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata, tepuk tangan sama-sama yuk. Di sepanjang hidupku, segenap hatiku dalam Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu tiada pernah berakhir Yesus. Engkau Allah Immanuel, selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Namanya disebut
Namanya adalah Immanuel. Dia selalu menyertai setiap langkah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kesetiaannya tidak akan pernah berakhir, dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mari bersama angkat tangan kita, Bapak Ibu. Di tempat ini namamu disebut, dipuji, disembah, dikasihi ya Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang ada di dalam kami melalui kehadiran Allah Roh Suci. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua, tolonglah kami. Terima kasih Bapa yang baik, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan sekali lagi beroleh anugerah dari Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Pokok pikiran kita, orang benar yang tetap berbahaya. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup ini kita pikir kalau kita bergaul dengan orang benar, kita dekat dengan hamba Tuhan, kita dekat dengan orang yang begitu diurapi dan pelayanannya begitu spektakuler, lalu tidak ada bahaya di sana. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, orang benar tetaplah berbahaya. Atau mungkin orang benar malah lebih berbahaya. Kita sering percaya, itu sebabnya kemudian ada banyak orang mengkultuskan individu tertentu, berharap begitu dekat dengan individu tertentu, oleh karena orang itu dianggap orang benar, orang suci, orang saleh, orang yang cukup dekat dengan Tuhan, sehingga kemudian rambu-rambu mulai diabaikan. Berpikir bahwa semakin dekat dengan orang yang kelihatannya orang benar, lalu semua akan aman-aman saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah, justru kita akan melihat dari kehidupan Daud, seorang penyembah, seorang pemazmur,
Seorang yang Alkitab berkata berkenan di hati Tuhan. Yang The Message Bible menerjemahkan seirama dengan detak jantung Tuhan. Tapi begitu berbahaya. Teks kita dari Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat 8 saja yang saya akan baca. Bapak Ibu bacalah satu pasal itu di rumah. Sebuah mazmur pengakuan dosa dari Daud. Dan ini satu-satunya mazmur dan mungkin satu-satunya bagian dari Alkitab yang sangat dalam menuliskan tentang apa itu dosa. Definisi dosa yang sangat dalam yang diuraikan dalam pengakuan Daud ini. Dari definisi itu kita tahu betapa berbahayanya Daud. Tetapi saya mau beritahu, betapa berbahayanya kita lagi. Lebih berbahaya dari Daud barangkali. Mazmur 51 ayat 1 berkata, untuk pemimpin biduan, mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Diberkatilah kita yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati. Dan yang paling berbahagia serta terberkati kita yang menghidupi firman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, dari Mazmur 51 ini ada banyak dibangun doktrin tentang dosa. Sebab Daud menulis dengan kata-kata yang luar biasa tajam tentang pelanggaran dan dosa yang dia perbuat. Secara spesifik tentang Batsheba, perempuan dari istri orang itu. Perhatikan, ada 3 kata yang paling penting dari definisi dosa yang dibuat oleh Raja Daud. Dan dari situ kita bisa sekali lagi merenungkan betapa berbahayanya orang benar. Ternyata sedekat apapun seseorang dengan Tuhan, orang itu tetap orang yang berbahaya. Mazmur 51 ayat 3 tadi berkata, hapuskanlah pelanggaranku. Dia menggunakan kata pesa dalam bahasa Ibrani. Artinya sebuah pemberontakan. Jadi waktu dia berkata pelanggaranku, itu sebuah pemberontakan. Arti harafiahnya memberontak, melanggar perjanjian, sengaja menentang otoritas. Yang keempat, membangkang terhadap raja. Istilah ini selalu dipakai dalam konteks politik. Misalnya, seorang bawahan yang dengan sengaja mengangkat senjata melawan rajanya. Jadi waktu Daud melakukan pelanggaran itu terhadap Batsheba, bukan sekedar salah. Sebenarnya Daud mau ngomong begini, aku tahu kehendak raja, tapi aku memilih melawannya. Apa yang Daud lakukan Bapak Ibu? Bukan hanya sekedar berzina. Bukan. Dia sadar, dia sengaja mengambil istri orang. Dia tahu dan sadar merancang pembunuhan suaminya yang namanya Uria. Dia sadar menyalahgunakan kuasa raja. Ini pemberontakan sadar terhadap Allah. Batsheba itu
tinggalnya di lingkungan istana. Itu sebabnya ketika Daud berjalan-jalan di atas rumahnya itu, dia bisa lihat Batsheba mandi. Kalau begitu, Batsheba bukan perempuan sembarang. Sebab lokasi rumahnya dekat dengan istana Daud. Dan memang betul, suaminya itu Uria. Uria itu masuk kategori 30 pahlawan gagah perkasa Israel. Dari bangsa kafir yang terhisap kepada orang Yahudi, merintis kehidupan sehingga masuk dalam 30 pahlawan gagah perkasa Israel. Tapi bukan hanya itu, kakeknya Batsheba itu Ahitofel, penasehat Raja Daud yang perkataannya seringkali sama dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya Batsheba bukan perempuan sembarang. Dia perempuan bangsawan. Dan Daud dengan sadar tahu ini istri dari salah satu dari 30 pahlawan gagah perkasa Israel. Ini cucu dari Ahitofel. Cucu perempuan dari penasihatnya. Tapi secara sadar dia berontak kepada Tuhan. Dia angkat senjata, dia lawan Tuhan. Itu arti kata pesa. Bukan sekedar berzina. Bukan sekedar salah. Kata yang kedua Bapak Ibu, ayat keempat. Bersihkanlah aku dari kesalahanku. Kata kesalahanku, dia pakai kata yang gak umum. Dia pakai kata avon atau awon. Artinya membengkokkan. Menjadi bengkok. Sesuatu yang lurus, dia pelintir. Dia bengkokkan begitu rupa. Perhatikanlah, Allah memberi Daud kuasa, jabatan, otoritas, keluarga, dan berkat. Tapi semua ini dia pelintir, dia putar demikian rupa demi kepentingan sendiri. Dia membengkokkan fungsi sebagai raja, membengkokkan hukum, membengkokkan kuasa, membengkokkan tanggung jawab demi dirinya. Dia pelintir semua kebenaran. Karena itu Bapak Ibu, betapa berbahayanya orang yang katanya dekat dengan Tuhan. Pemazmur terhebat yang pernah kita kenal dari Alkitab. Nah perhatikanlah Bapak Ibu, kalau pesa tadi lebih menunjuk tindakan pemberontakan. Sebuah tindakan aktif memberontak. Tapi kalau avon itu menunjuk kondisi hati yang sudah bengkok. Hati yang sudah dipelintir kebenarannya. Itulah sebabnya Daud berkata, dalam kesalahan, dalam avon, dalam awon aku diperanakan. Nih, ini ayat yang paling kuat untuk menolak teori tabula rasa dari John Locke. Kita setuju, kita menghormati John Locke, kita bersyukur karena dialah kemudian lahir sekolah minggu. Tapi Bapak Ibu, pandangan yang mengatakan bayi lahir seperti kertas putih, lingkunganlah yang menggoreskannya, itu keliru. Ayat ini memberitahu, dia terlahir hatinya sudah bengkok. Hatinya sudah punya kecenderungan untuk memelintir kebenaran. Siapa bilang bayi terlahir seperti kertas putih? Tidak. Teori tabula rasa sulit dipertahankan waktu kita bercermin dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi avon itu menunjuk pada sebuah kondisi hati yang sudah rusak. Kebengkokan moral, kerusakan batin, penyimpangan karakter. Hati yang melenceng dari desain Allah. Jadi Daud itu, Bapak Ibu, bukan hanya dengan sengaja memberontak kepada Allah. Tapi dia pelintir kebenaran. Dia putar kebenaran begitu rupa. Supaya Bapak Ibu lebih mudah paham, saya beri contoh, saya mohon izin kepada istri saya tercinta. Boleh dipakai lagi ya, istriku. Setelah minggu lalu kami
berdoa untuk rumah jemaat yang ada di Tarutung. Kami diminta untuk datang, diundang, kami dibawa keliling lagi. Sudah lama 30 tahun lebih Bapak Ibu. Saya tidak ke Tarutung, saya lihat lagi kota halaman papa mama. Setelah 1 minggu kami di sana keliling, Bapak Ibu pulang ke rumah, ke Batam. Begitu pulang ke Batam, seperti biasa istri saya mulai beres-beres karena listrik, air semua harus dibayar dan lain sebagainya. Nah setiap kali Bapak Ibu pagi saya berdoa, dia pergi ke pasar, hati saya selalu was-was. Saya ngomong sama istri, setiap kali kamu naik sepeda motor istriku, saya selalu waspada Bapak Ibu. Selalu berdoa, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Sebab istri saya punya 2 cita-cita. Cita-cita pertama, dia pingin jadi biarawati. Dia pingin jadi suster. Ketemu John Panggabean, batal itu panggilan. Karena John Panggabean lebih menarik kelihatannya daripada panggilan itu. Cita-cita yang kedua, pingin jadi pembalap motor kelihatannya. Hanya kurang modal. Saya pernah beberapa kali dibonceng oleh istri saya. Dan kalau dia bawa motor Bapak Ibu, saya berdoa syafaat lebih banyak di motor. Walau saya mahir bawa sepeda motor. Mungkin karena kecapean 1 minggu di Sumatera, kurang konsentrasi. Tapi yang pasti waktu dia naik sepeda motor, tiba-tiba katanya ada motor ojek online itu tiba-tiba potong jalur dia. Dia rem mendadak, dia tersungkur. Aspal yang keras dia cium dengan manis. Langsung bibirnya itu sobek, Bapak Ibu harus ada 5 jahitan, tangannya terluka, semua sekarang sudah sembuh total semua Bapak Ibu. Kakinya semua memar-memar. Saya bingung. Saya ditelepon oleh anak kami, Om John, tante jatuh dari sepeda motor. Saya sedang berdoa dan sedang bikin PPT untuk khotbah hari Minggu di Batam. Aduh, hati saya sudah susah Bapak Ibu. Saya bilang, tolong bantu urus semuanya. Om John gak bisa tinggalkan bikin PPT ini. Lalu gak lama kemudian istri saya datang. Begitu dia datang, Bapak Ibu masuk ke kamar, saya lihat itu bibirnya, mukanya. Saya langsung nangis. Saya bilang, Ma, saya sudah bilang berapa kali, setiap kali engkau keluar rumah, hatiku itu gak enak. Kalau engkau keluar rumah naik motor, selalu was-was hati ini. Dan kejadian betul, setelah 35 tahun kejadian. Yang saya susah, ini yang ada hubungannya dengan Avon itu, Awon. Saya terpaksa harus pelintir ini kebenaran. Minggu, saya harus ibadah. Saya harus khotbah. Setiap kali selesai ibadah, saya akan lari ke belakang sana, salami seluruh jemaat. Nah jemaat selalu bertanya kalau nggak ada istri saya, di mana Ibu John? Kadang-kadang ada yang guyon, di mana Ibu Negara? Kenapa cuman Pak Presiden yang ada? Mereka suka guyon begitu. Nah saya bingung. Karena itu saya dengan sengaja saya tidak mau berdiri di depan dan salami semua jemaat. Saya takut dengan pertanyaan itu. Karena beberapa jemaat paginya bertemu sapa dengan saya langsung. Pak John selamat pagi. Apa kabar? Bagaimana ibu? Di mana ibu kok nggak kelihatan? Nggak enak badannya? Saya langsung ngomong, iya. Waktu mereka bilang nggak enak badannya, saya bilang, iya. Saya sudah pelintir itu kebenaran. Karena istri saya bukan tentang gak enak badan. Saya tahu dia sakit. Tapi sakitnya bukan tentang gak enak badan. Ada lagi yang tanya, oh mungkin kecapeannya Pak John ya. Karena kemarin keliling Sumatera itu. Saya ngomong, iya lagi. Sudah 2 kali bikin dosa. Bayangkan kalau saya salami seluruh jemaat di pintu masuk itu. Kalau ada 250 jemaat, 250 kali saya bikin dosa. Bapak Ibu, ini yang saya maksud, ini yang disebut dengan Avon. Saya tahu kebenarannya. Bukan tentang gak enak badan, bukan sakit biasa. Dia jatuh dari sepeda motor. Tapi demi menenangkan jemaat, supaya jemaat juga gak bingung, pertanyaan gak lebih banyak, saya iya saja. Perhatikan Bapak Ibu, ini Avon. Di mana kebenaran dipelintir, dibengkokkan. Contoh satu lagi. Kadang-kadang kalau kita datang ke rumah jemaat ditanyain, Pak John sudah makan? Padahal belum. Ngomong, oh sudah. Loh, betul Pak John, makan apa tadi di rumah? Mau gak mau, dosa beranak dosa. Karena sudah ngomong makan, saya ngomong lagi, oh tadi makan Indomie. Oh makan Indomie Pak John. Kan Indomie gak sehat Pak John, bukannya Pak John jaga kesehatan. Perhatikan Bapak Ibu, itu yang namanya Awon. Dosa beranak dosa. Sebab kebenaran dipelintir.
dibengkokkan. Itu yang dilakukan Daud. Si pemazmur yang hebat itu. Kita tahu ada banyak kehebatannya yang luar biasa. Tapi perhatikanlah, orang benar pun bisa begitu berbahaya. Ayat 4b, dosa atau kata yang ketiga dari dosa. Tahirkanlah aku dari dosaku. Kata dosa itu dia pakai kata yang gak umum lagi. Hatta, dari akar kata cata. Apa itu? Meleset dari sasaran. Itu sebabnya Septuaginta menerjemahkan hamartia. Tidak tepat sasaran. Seperti sasaran bidik anak panah itu. Kalau ada cabang olahraga panahan, ada sasaran bidiknya, lingkaran-lingkaran yang terus dari besar mengecil. Nah itu ketika dia meleset tidak sampai kepada titik yang paling kecil itu namanya hamartia. Dosa yang tidak tepat sasaran. Jadi ini bukan hanya melakukan kejahatan, tapi gagal menjadi seperti yang Allah kehendaki. Allah punya standar. Dan Daud meleset jauh dari standar itu. Itulah arti kata cata. Kalau Bapak Ibu memperhatikan diagram ini, gambar diagram ini, ada pesa, itu artinya memberontak. Sebuah sikap sengaja melawan Tuhan. Afon itu dia bengkokkan kebenaran. Sebab hati dan karakter yang dipelintir. Sehingga yang lurus jadi bengkok. Kalau cata meleset dari sasaran. Gagal memenuhi standar Tuhan. Dengan kata lain, Daud mau mengatakan begini Bapak Ibu. Tuhan, aku berdosa dalam segala dimensi. Itulah arti 3 kata tadi. Daud mau ngomong, aku berdosa dalam semua sisi. Jadi Daud ini orang yang luar biasa. Kalau dengan Tuhan hatinya itu terbuka belak-belakan, transparan. Jadi vertikal Daud itu luar biasa. Habis-habisan kalau untuk Tuhan. Tapi horizontal Daud brutal. Sama seperti raja-raja lain. Brutalnya. Bisa hidup dengan 2 dimensi seperti itu. Kalau dengan Tuhan hancur hati orang ini. Tapi kalau lihat kepada sesama. Bapak Ibu, semakin saya pelajari tentang Daud. Semakin saya benci. Kenapa? Karena saya lebih buruk dari dia. Saya pikir saya lebih baik dari dia. Saya pikir saya tidak melakukan 3 dosa ini. Saya lebih buruk. Setiap kali saya lebih benci kepada Daud, saya sadari saya lebih buruk lagi dari dia. Karena saya itu begitu lebih buruk dari dia, saya gak suka dengan pribadi ini. Mau tak mau saya dipaksa untuk melihat kepada Kristus, Yesus Tuhan. Pagi hari ini, ada beberapa kebenaran yang Bapak Ibu dan saya, kita perlu renungkan. Bahwa orang benar pun berbahaya. Yang pertama Bapak Ibu, perhatikan ini. Kedekatan dengan Tuhan tidak menghilangkan potensi kejatuhan. Bacalah 2 Samuel pasal 11 itu. Daud itu begitu luar biasa. Siapa yang tak mengenal Daud? Orang Kristen pertobat baru pun langsung mengenal Daud. Tapi perhatikan, dia jatuh dalam nafsu dan pembunuhan. Karena itu spiritualitas setinggi apapun, kerohanian sehebat apapun, tidak menghapus kemampuan orang untuk berdosa. Semua kita Bapak Ibu, harus ekstra waspada. Semua kita, perhatikan. Kita manusia sebelum jatuh ke dalam dosa atau pra kejatuhan. Manusia itu punya kemampuan berdosa dan kemampuan tidak berdosa. Yang dalam bahasa Agustinus Martir dari Hippo itu sangat terkenal bahasa Latinnya Bapak Ibu. Posse peccare dan posse non peccare. Kita punya kemampuan untuk berdosa dan kemampuan untuk tidak berdosa. Itu waktu belum jatuh ke dalam dosa. Berarti Adam dan Hawa. Tapi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, kemampuannya adalah mampu berdosa
Yang kedua, tidak mampu tidak berdosa. Berdosa terus. Yang dalam bahasanya Agustinus disebut non posse, non peccare. Hanya bisa berbuat dosa terus. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dipulihkan lagi seperti Adam dan Hawa itu. Posse peccare, non posse peccare. Mampu berdosa dan mampu tidak berdosa. Tapi problemnya di sini. Adam dan Hawa belum punya natur berdosa. Dari belum punya natur berdosa, jatuh ke dalam dosa. Kita walaupun sudah dipulihkan, kita mampu berdosa. Mampu untuk tidak berdosa. Tapi dalam diri kita itu sudah ada natur dosa. Sudah bengkok. Yang Daud katakan, sudah dikandung dalam kesalahan. Sehingga sekalipun kita punya potensi dua itu, mampu berdosa dan mampu tidak berdosa, tapi karena natur berdosa masih melekat pada kita walau sudah ditebus oleh kuasa darah Kristus, Bapak, Ibu dan saya harus sungguh-sungguh selalu ekstra waspada. Sebab siapapun, sedekat apapun dengan Tuhan, sedisiplin apapun kerohanianmu, engkau begitu disiplin dalam doa-doa dan puasamu, dalam perenungan-perenungan firman-Mu. Setiap orang benar masih punya bahayanya. Sekali lagi kadang-kadang kalau orang sudah mulai mengkultuskan individu tertentu, rambu-rambu mulai dilanggar. Dipikir kalau orang yang begitu dekat dengan Tuhan tidak berbahaya. Bapak Ibu, kalau kita melihat lebih lanjut poin-poin selanjutnya. Yang kedua, perhatikan. Otoritas atau kuasa membuat dosa menjadi lebih berbahaya. Daud tidak hanya jatuh, tapi Daud itu punya kuasa untuk menutupi dan membunuh orang. Dia punya kemampuan untuk menutupi dosanya, dia punya kemampuan untuk mengambil nyawa orang. Karena itu perhatikan, dosa orang biasa itu melukai. Tapi dosa orang berkuasa itu menghancurkan. Bapak Ibu, tidak bermaksud merendahkan. Tapi kalau jemaat biasa jatuh dalam dosa zina. Perhatikan, dengan pendeta jatuh dalam dosa zina. Dosanya sama-sama dosa zina. Kualitasnya sama, kuantitasnya mungkin sama. Tapi efeknya beda. Perhatikanlah, Daud, kalau dosa orang biasa, ya sudah, tidak banyak yang terluka. Tapi kalau dia punya kuasa, dia punya otoritas, maka efek sampingnya, dampaknya jauh lebih buruk. Itu sebabnya semakin besar pengaruhmu, semakin besar potensi kerusakanmu. Perhatikanlah Daud. Oleh karena dialah Bapak Ibu sampai hari ini ketika Israel masih menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka menderita luar biasa sampai hari ini. Karena apa? Daud. Pedang tidak pernah pergi dari negara itu. Sebab pedang itu hanya berhenti kalau mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di salib itulah pedang itu berhenti. Tapi selama mereka menolak salib Kristus, pedang itu turun terus. Dosanya sudah diampuni. Akibat dari dosanya berjalan terus ribuan tahun. Sampai hari ini. Sebab apa? Yang jatuh dalam dosa orang yang berpengaruh besar. Kalau Bapak Ibu kami doa malam kemarin kami bahas. Bacalah 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Kenapa kitab itu ditulis? Karena ada pertanyaan. Pertanyaan yang menggaung, menggelantung di telinga bangsa Israel. Setelah 70 tahun di Babel, mereka pulang. Waktu mereka pulang, mereka bertanya. Jadi teks itu ditulis setelah mereka pulang dari pembuangan di Babel. Mereka bertanya, kami umat pilihan Allah. Kenapa kerajaan utara bisa musnah? Kerajaan selatan bisa musnah? Yang kedua, kami umat pilihan Allah keturunan Abraham. Kenapa kerajaan utara dibuang oleh orang Asyur ke Niniwe, tapi kemudian selatan dibuang ke Babel? Yang ketiga,
Kenapa bait Allah di mana nama Allah tinggal berdiam kok rata dengan tanah? 3 pertanyaan besar ini dipertanyakan oleh orang Yahudi yang pulang dari pembuangan. Ditulislah teks itu untuk memberitahu. Perhatikan, pemimpin yang rusak. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel harus dibuang ke Babel. Orang-orang suci, orang-orang saleh terdampak. Mereka ikut dibuang, mereka ikut menderita luar biasa. 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal yang Tuhan berkata kepada Elia ketika Elia putus asa. Elia berkata, tinggal aku yang setia kepadamu Tuhan. Tuhan berkata, berhenti. Masih ada 7.000 orang yang tersisa, yang tak pernah menyembah Baal, yang hidupnya baik. Orang-orang ini pun ikut menderita dalam pembuangan. Kenapa? Seorang pemimpin, ketika semakin besar otoritas yang ada padanya, begitu dia jatuh, kerusakannya parah. Sekali lagi Bapak Ibu, dosanya diampuni. Tapi akibat dari dosa tetap hidup ribuan tahun. Engkau dan saya tidak kebal dengan hal-hal seperti ini. Kita perlu berhati-hati. Sekali seorang suami keliru jalan, perhatikanlah istrimu, perhatikan anak-anakmu sampai cucumu. Mereka akan mengalami itu. Efeknya luar biasa. Itu sebabnya perlu berhati-hati. Orang benar tetap berbahaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ada saja yang masuk ke Facebook dulu. Belasan tahun yang lalu saya main Facebook Bapak Ibu, sekarang saya tidak, cuma Instagram saja. Tapi kadang-kadang datang pesan-pesan yang aneh, yang porno, yang buruk, yang menggoda, macam-macam. Ada juga yang menguatkan Bapak Ibu. Dan setiap kali saya ketemu pesan seperti itu, saya akan cerita kepada abang saya. Abang saya juga pendeta. Saya cerita, ada begini. Oh ya, kamu hati-hati ya. Biasanya, abang saya langsung telepon papa di Sumatera. Beritahu, tuh loh John doain. Itu pendeta John butuh bantuan doa, sebab selalu ada saja yang aneh-aneh. Setiap kali abang telepon papa, papa langsung telepon saya. John, setiap kali ditelepon ini yang dia katakan. John, hati-hati. Ingat kakekmu. Kenapa kakek saya Bapak Ibu bikin begitu? Selingkuh. Zaman dulu seorang guru panutan bikin begitu. Hancur hidupnya, lari ke Semarang, mati di Semarang. Tapi yang ditinggalkan di Sumatera sana, babak belur kami semua. Dan setiap kali ada situasi yang menegangkan seperti itu, papa saya waktu masih hidup selalu lakukan telepon. Hati-hati hidupmu John, kakekmu dulu begitu. Apa yang mau diberitahu? Bapak Ibu, hati-hati. Orang benar pun berbahaya. Dan sekali terjerembab, dosanya diampuni. Tapi akibat dari dosa, masih bisa hidup lebih lama dari dosanya. Kita perlu berhati-hati. Pelajaran yang ketiga. Orang benar bisa menjadi pasif terhadap kejahatan. Perhatikan Daud. Dia orang benar. Berkenan di hati Tuhan. Ini orang luar biasa Bapak Ibu. Sampai-sampai Tuhan ngomong gini tentang Daud. Aku akan memulihkan kemah Daud. Tahu artinya Bapak Ibu ayat itu? Sebab Daud itu beriman, hidup di bawah hukum Taurat, tapi imannya itu iman anugerah. Dia imannya itu iman perjanjian baru. Dia orang yang luar biasa memandang ke depan. Ini orang hebat, orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu. Ketika tabut tabernakel itu Bapak Ibu, kemah tabernakel Musa itu ada di Gibea. Bapak Ibu dikasih tahu, apa yang dilakukan Daud di Gibeon itu? Tabut atau kemah Musa itu ditaruh di sana, tapi tabut perjanjian sama Daud diangkat, dibawa, ditaruh ke samping rumahnya, dibuat tenda sederhana, di sanalah tabut perjanjian. Yang Daud 1 kali 24 jam, bangsa Israel siapapun bisa langsung datang ke sana, beribadah kepada Allah, menyembah Tuhan. Kalau mereka membawa korban penghapus dosa, korban salak, korban syukur, korban apapun, mereka harus ke Gibeon, ke Gibea. Karena disinilah
Tenda Musa itu tabernakel Musa. Jadi tabernakel Musa dengan tabut perjanjian beberapa kali terpisah. Dan ketika terpisah, orang Israel bawa korban ke sini, ke Gibeon. Tapi orang Israel bertemu dengan Tuhan di tenda yang dibuat Daud di samping rumahnya. Tidak ada liturgi, tidak ada protokoler, harus pelataran luar, kolam basuhan dulu, lalu hanya para imam-imam yang bisa masuk. Nggak ada lagi. Setiap orang bisa masuk ke kemah Daud itu langsung ketemu dengan Tuhan tanpa sekat. Nanti ini dirusak lagi oleh Salomo waktu Salomo membangun bait Allah. Mulai ada lagi pelataran luar, kolam basuhan, ruang kudus, ruang maha kudus. Dibuat lagi model kayak begitu oleh Salomo. Itu sebabnya Tuhan sebenarnya nggak berkenan. Tuhan tidak terlalu suka ketika dia dibangunkan rumah. Dia berkata, kalau umatku mengembara, aku mengembara. Umatku tinggal di tenda, aku di tenda. Aku tidak pernah meminta rumah dari kamu. Kepada Nabi siapa aku pernah meminta? Tuhan ngomong begitu. Sebab Daud itu sudah konsep perjanjian baru. Jadi ini orang hebat luar biasa. Semua orang bisa datang langsung di samping rumahnya. Dalam tabut perjanjian itu bisa menyembah kepada Tuhan. Tapi perhatikan orang benar ini. Sekalipun dia orang hebat seperti itu Bapak Ibu. Dia tetap orang yang begitu berbahaya. Apalagi di masa tuanya. Jadi ayat yang berkata Daud berkenan di hati Tuhan. Itu waktu dia muda. Itu waktu dia dikejar-kejar oleh Saul bapak mertuanya. Itu waktu dia baru saja menjabat. Di masa tuanya tambah miring, tambah miring, tambah miring, tambah jahat, tambah brutal. Itu Daud. Orang benar bisa menjadi begitu pasif terhadap kejahatan. Coba bayangkan, anaknya yang namanya Amnon memperkosa adiknya yang namanya Tamar. Daud diam. Itu sebabnya Absalom dendam. Ketika kemudian Adonia mengkudeta dia, sudah jelas penerusnya adalah Salomo. Tapi Adonia memproklamirkan diri sebagai raja. Daud diam. Sampai kemudian nanti Adonia dipenggal oleh Salomo. Melalui jenderalnya. Karena Adonia merayu Batsheba supaya mau memberikan perempuan yang pernah menjadi selimut hidup Daud itu diberikan kepada Adonia. Perhatikan rumah tangga ini. Daud bisa diam ketika Yoab membunuh Abner, jenderal Saul yang hebat luar biasa itu. Yang membuat ikatan perjanjian dengan Daud bahwa mereka akan sehidup semati. Bahwa 11 suku Israel akan datang dan mengangkat Daud sebagai raja juga. Abner datang untuk sebuah perdamaian. Tapi oleh Yoab dipenggal. Daud diam. Orang benar bisa menjadi pasif terhadap kejahatan. Perhatikan Bapak Ibu, bahaya itu bukan hanya ketika melakukan kejahatan, tapi membiarkan kejahatan. Daud seringkali membiarkan kejahatan. Dia orang benar, dia dekat dengan Tuhan. Sebab apa? Dia terperangkap oleh kesalahannya. Dia telah terpenjara. Sulit bagi dia menasihati Amnon. Kenapa? Pasal itu setelah Daud jatuh dengan Batsheba, langsung sang narator menuliskan. Terjadilah peristiwa Amnon memperkosa Tamar. Nggak bisa Daud disiplin Amnon. Mau disiplin si Amnon, Amnon tinggal ngomong, lu juga curi istri orang, lu juga berzina dengan istri orang. Sudah terperangkap. Bahaya itu bukan hanya ketika melakukan kejahatan, tapi membiarkan kejahatan. Tahukah Bapak Ibu, ketidaktegasan Daud terhadap kejahatanlah yang merusak terus keturunan di bawahnya. Bayangkan Bapak Ibu, perang saudara itu berapa puluh tahun. Antara kerajaan utara dengan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu ada 19 raja, 9 dinasti. Kerajaan selatan cuma 1 dinasti, dinasti Daud ada 20 raja. Perang terus. 210 tahun usia kerajaan utara lalu lenyap. 340 tahun usia kerajaan selatan nanti kemudian juga lenyap. Perang saudara terus. Kenapa? Daud membiarkan kejahatan. Orang benar bisa begitu berbahaya. Bagaimana engkau dan saya? Ketika engkau lihat ada yang tidak benar dengan putra-putrimu, mampukah engkau
bertindak benar sebagai orang benar. Apa engkau diam saja? Perhatikan, orang berkata information lead to obligation. Informasi memimpin kita kepada tanggung jawab. Ketika kita mendapat informasi tentang sebuah kejahatan, tentang sebuah ketidakadilan, apakah engkau dan saya membisu? Membisu itu adalah kejahatan tersendiri lagi. Pasif terhadap ketidakadilan, itu kejahatan Bapak Ibu. Bagaimana kita mengatur keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, anak-anak kita. Ketika mereka mulai berlaku salah, diamkah engkau sebab dia engkau cintai lebih daripada anak yang lain? Ketika ketidakadilan terjadi, membisukah engkau sebab hatimu lebih terpikat kepada anak yang satu daripada anak yang lain? Hati-hati Bapak Ibu. Bahaya itu bukan hanya ketika melakukan kejahatan, tapi membiarkan dan diam terhadap kejahatan itu pun berbahaya. Sayangnya Bapak Ibu, sayangnya ada banyak orang-orang benar masih tetap berbahaya di bagian ini. Itu sebabnya renungan firman pagi ini Bapak Ibu, kita belajar dari tokoh besar, Daud. Ada banyak keistimewaannya. Tapi ada banyak juga kegagalan yang ditulis oleh Alkitab dengan begitu transparan dan jujur. Dan sekali lagi, waktu bercermin, saya bisa lebih buruk dari Daud dalam beberapa sisi. Kita perlu merenungkan bagian ini. Kebenaran yang keempat. Keputusan yang benar bisa bercampur motif yang gelap. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, orang benar yang berbahaya ini, siapa itu? Daud Bapak Ibu. Perhatikanlah. Dituliskan di sana. Dia ngomong apa? Jangan lupa Salomo, Yoab harus dihukum mati. Shimei harus dihukum mati. Tapi bukan hanya itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang keputusannya benar. Kenapa? Yoab telah membunuh Abner. Darah ganti darah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Bapak Ibu, waktu dia menjatuhkan hukuman mati kepada Yoab, itu ada motif dendam. Seharusnya kan ketika peristiwa itu terjadi, vonis dijatuhkan. Dia menunda sampai menjelang kematian, baru dia ngomong kepada Salomo. Ada motif gelap di baliknya. Itu yang disebut dengan bahasa sekarang Bapak Ibu, dark side human nature. Itu sisi gelap dari manusia. Siapapun manusia itu, sesuci apapun dia, sesaleh apapun dia, ada sisi gelap, sisi remang-remang dari pribadi manusia yang sulit sekali untuk dipahami. Memang keputusannya untuk menghukum mati Shimei mungkin bisa dianggap benar sesuai dengan hukum. Tapi ada motif dendam Daud. Tapi perhatikan yang paling penting. Perhatikan cerita Uria. Begitu Daud berzina dengan Batsheba, sebab Mazmur 51 pengakuan tentang berzina ini. Begitu dia tahu Batsheba hamil. Perhatikan Bapak Ibu, keputusan Daud semua benar secara hukum. Tapi ada motif yang gelap di dalam. Ada motif-motif tersembunyi yang begitu mengerikan. Waktu dia minta panggil Uria. Karena dia tahu Batsheba hamil, dia panggil Uria. Diajak minum-minum di istana itu. Dibuat apa? Mabuk. Supaya apa? Perhatikan Bapak Ibu, secara hukum, raja berhak memanggil prajurit yang sedang bertempur di medan perang untuk pulang. Raja berhak, secara hukum itu benar. Tapi perhatikan motif di baliknya. Dia bawa minum-minum, maksudnya supaya Uria pulang ke rumah, tidur dengan istrinya. Jadi istrinya yang hamil itu, kedapatan memang hamil dengan Uria. Tetapi Uria ini pahlawan gagah perkasa. Dia tidak mau, dia bilang, Raja, tuanku raja, rekan-rekanku berperang di medan perang. Nggak mungkin aku pulang ke rumah bersenang-senang dengan istriku. Dia tinggal di pintu gerbang istana. Nggak mau pulang itu Uria. Daud habis akal. Dia lakukan tindakan kedua, tanda kutip, tindakan yang benar. Diutus ke medan perang lagi. Disuruh bawa surat. Sampaikan kepada Yoab. Isi suratnya, dalam pertempuran yang paling sengit, taruh Uria di paling depan pertempuran itu. Bapak Ibu, secara hukum semua ini boleh. Raja berhak melakukan itu. Sebab raja panglima tertinggi. Dia punya otoritas besar. Jadi secara hukum, ini tidak bisa dibawa ke pengadilan. Perintah Daud itu, datang atau pergi.
Lalu kemudian pertempuran terjadi. Ketika pertempuran begitu sengit, tentara mundur, Uria mati di sana. Yoab kirim surat, kami bertempur tapi kami kalah. Di bawahnya ada catatan kecil, hanya Uria telah mati. Daud puas. Coba perhatikan Bapak Ibu. Keputusan yang diambil benar. Tapi ada motif yang gelap. Ini yang berbahaya dari orang benar Bapak Ibu. Ini realitas, perhatikan. Tindakan bisa benar, tapi hati belum tentu murni. Hati-hati, bahkan dengan hamba Tuhan pun, sorry to say, saya harus ngomong hati-hati. Saya ngomong jujur, saya ngomong apa adanya Bapak Ibu. Mungkin nggak etis ngomong di mimbar ini, tapi saya ngomong apa adanya. Siapapun yang kami undang khotbah di Batam, kalau motifnya mulai keliru kami blok. Kami tidak pusing. Biarpun hamba Tuhan bisa punya motif-motif gelap. Anak-anak Tuhan bisa punya motif gelap. Tindakan mungkin bisa benar. Hati belum tentu murni. Saya, John Panggabean, bersaksi untuk poin ini Bapak Ibu. Setiap kali minggu saya dari rumah datang ke gereja. Saya mulai bertanya, Tuhan, saya ke gereja karena mencintaimu. Atau karena saya pendeta harus khotbah dan dengannya saya digaji. Saya terus bertanya, tindakan saya mungkin bisa benar dalam khotbah. Khotbah saya mungkin benar. Firman yang saya beritakan mungkin benar. Tapi siapa tahu isi hati. Jangan saya khotbah di mimbar ini hari ini ada motif tentang PK yang saya harapkan. Semua harus introspeksi diri. Semua. Saya harus terus menerus setiap minggu pagi Bapak Ibu bertanya. Saya ke gereja karena mencintai muka Tuhan. Atau karena ada motif gelap yang lain. Sebab aku pendeta, aku harus khotbah. Mau ndak mau, gajiku dari situ. Bapak Ibu, ini realitas. Tindakan bisa benar. Tapi hati belum tentu murni. Inilah bahaya dari orang benar. Hati-hati. Pastikan tindakan kita murni. Terus menyangkal diri. Terus belajar menyangkal diri. Ketika engkau berhasil, bukan aku Tuhan, tapi engkau di dalam aku. Ketika engkau gagal, Tuhan ampuni, mungkin ada yang keliru. Belajar terus menyangkal diri Bapak Ibu. Dan yang terakhir, bahaya terbesar, merasa aman karena rohani. Perhatikan, Daud diurapi, dipakai Tuhan, dikenal orang yang berkenan di hati Tuhan, tapi tetap jatuh. Posisi rohanimu tidak berarti engkau dan saya kebal terhadap kejatuhan. Malah posisi rohani, orang yang merasa lebih dekat dengan Tuhan, hati-hati. Itu menjadi titik lengah yang luar biasa. Orang yang paling berbahaya, bukan orang jahat yang jelas. Tapi orang rohani yang tidak menjaga hatinya. Bapak Ibu saya ulang, perhatikan kalimat ini. Orang yang paling berbahaya, bukan orang jahat yang jelas. Tapi orang rohani yang tidak menjaga hatinya. Ini kritik untuk saya. Kritik untuk kita. Bapak Ibu, mohon maaf. Jangan dengarkan nasihat ini. Tapi perhatikan. Kalau seseorang pergi ke kompleks pelacuran. Nggak ada orang munafik di sana. Yang pergi ke sana mau melacurkan diri. Yang ada di sana memang menjual tubuhnya. Untuk beroleh pundi-pundi. Tidak ada orang munafik di sana. Kejahatan yang seperti itu, yang terang-terangan seperti itu nggak berbahaya. Kenapa? Kita langsung tahu. Jadi di sana itu orang begitu terbuka, belak-belakan. Tapi carilah di mana ada orang munafik. Di tempat seperti itu nggak ada orang munafik. Saya pernah pelayanan waktu mahasiswa Bapak Ibu di Tanjung Balai Karimun, di kompleks seperti itu. Setiap kali kami datang, itu jendela dibuka, mata memandang kami dengan lapar dan haus mau mencengkeram kami semua. Tapi di kompleks seperti itu, sudah nggak ada lagi kemunafikan. Di mana cari kemunafikan? Di rumah ibadah. Rumah ibadah agama apa saja? Sekali lagi, rumah ibadah agama apa saja? Kejahatan yang terang-terangan, itu nggak terlalu berbahaya. Tapi hati yang tidak terus dijaga, orang rohani yang tidak menjaga hatinya, itu jauh lebih berbahaya daripada kejahatan yang terlihat. Engkau dan saya perlu merenung bagian ini Bapak Ibu.
Kita pikir kejahatan Daud yang ditulis begitu rupa, Bapak Ibu, menjadi berbahaya. Yang paling bahaya ketika engkau dan saya tidak cross check hati bahwa kita bisa lebih jahat dari Daud. Kita bisa lebih buruk dari Daud. Atau mungkin kita sedang sementara lebih buruk dan lebih jahat dari Daud. Itu yang paling bahaya. Sebab yang di dalam tak terlihat. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tapi orang yang jujur terhadap kegelapan di dalam dirinya. Saya langsung ingat waktu persiapan ini kepada siapa? Kepada Paulus. Paulus ngomong, ketika aku hendak berbuat baik, yang jahat itu ada padaku. Ini orang luar biasa. Bagi saya Bapak Ibu, bagi saya ini satu-satunya orang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang paling mirip dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang semakin serupa dengan Kristus cuman Rasul Paulus. Yang berani berkata, cuman dia yang berani berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Telah tersedia mahkota di hadapanku. Gak ada yang lain berani ngomong gitu. Paulus berani, tapi orang ini mengakui ada sisi gelap dari hidupnya yang diakui dengan jujur. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi orang yang jujur terhadap kegelapan di dalam dirinya. Itu sebabnya dia ngomong kepada jemaat di Roma itu, waktu aku hendak berbuat baik, yang jahat itu yang aku perbuat. Dia mengakui masih ada sisi-sisi gelap dalam dirinya. Itu sebabnya dia mengaku waktu dia masih muda rohani. Dia berkata, dari semua rasul, aku rasul paling berdosa. Waktu dia bertumbuh tambah dewasa, dia berkata, dari semua orang percaya, aku orang percaya yang paling berdosa. Tapi waktu dia semakin dewasa dan matang mau mati menjelang kematiannya, dari semua umat tebusan Allah, aku manusia paling berdosa. Punya kepekaan yang luar biasa tentang dosa. Sebab hati nuraninya tajam. Pagi hari ini Bapak Ibu, perhatikan, orang benar juga tetap berbahaya. Karena itu, ayo, saya tidak merasa lebih sempurna. Kita semua di sini sedang belajar. Kita perlu berhati-hati. Waspadalah. Semakin dekat engkau dengan Allah, semakin intim, semakin berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Pagi hari ini kita belajar dari satu tokoh besar, hebat, luar biasa, Daud. Waktu kita lihat dosanya, kita tidak suka, kita tidak nyaman. Sebab apa? Sebab kita punya potensi yang sama, Bapak Ibu. Kita perlu berhati-hati. Bahwa orang benar, hamba Tuhan benar, sedekat dan sehebat apapun, tetaplah punya sisi berbahaya. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Sungguh menguatkan dan memberkati setiap kami. Roh Kudus, mari bantu kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan hidup kami semakin hari boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan di siang hari ini Tuhan, kalau kami mendapat kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu memberi dengan ketulusan hati kami. Karena kami sungguh mengasihi Engkau. Dan kami mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.